1, 2, 3. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Wijaya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Nah, di layar saya ini sudah ditampilkan sebuah artikel tentang teorema Besut, ya kan? Dikatakan di sini bahwa pada algebra, polinoma sisa atau teorema sisa suatu polinomial dikenal dengan nama Little Besut Theorem, diberikan atas nama after Eleanor Besut. Ini adalah sebuah aplikasi dari pembagian Euclid suatu polinomial. Didefinisikan, sisa dari pembagian polinomial fx oleh x kurang r akan sama dengan nilai fungsi fr. Pada khususnya, in particular, xr adalah pembagi dari fx. Jika dan hanya jika fr sama dengan 0, atau gampangnya jika fungsi pembagi tersebut dapat difaktorkan, yang dikenal dengan menggunakan teorema faktor teorem. Oke, gitu ya. Itu sedikit tentang asal mula dari teorema sisa, yaitu adalah punya dari Euclidean, yaitu Eleanor Besut. Oke, sekarang mari kita bahas ke materi kita. Kita akan membahas UK3 tentang soal-soal teorema sisa sebanyak 8 soal. Jadi diikuti saja dengan tenang ke depannya. Nih, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama diberikan soal, tentukan sisa dari pembagian suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah x kurang pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat tambah 3x kurang 5 dibagi oleh x tambah 2. Nah, dengan menggunakan teorema sisa seperti yang dilakukan oleh punyanya Besut, fx atau pembaginya yaitu x tambah 2. Kita perlu cari pembuat nolnya yaitu negatif 2. Langkahnya kita tinggal melakukan substitusi negatif 2 ke dalam nilai fungsi. Jadi yang pertama, negatif 2 pangkat 4 tambah negatif 2 pangkat 3 dikurangi 5 kali negatif 2 pangkat 2 tambah 3 kali negatif 2 dikurangi 5. Hasilnya seperti ini, 32 kurang 8 kurang 20 kurang 6 kurang 5, dan mendapatkan sisanya adalah negatif 7. Itu penggunaan dari teorema sisa yang dimiliki oleh Little Besut. Nah, apakah jawaban ini satu-satunya cara? Tidak ya. Nah, dengan menggunakan pemahaman kita sebelumnya yaitu tentang skema Horner, kita bisa juga kerjakan dengan cara skema Horner. Soalnya kita buat masing-masing koefisiennya seperti ini ya. 2, 1, negatif 5, 3 dan negatif 5, dan pembuat nolnya sama. Prosesnya 2 turun kali negatif 2 negatif 4, jumlahkan ya kan. Dapat negatif 3 kali negatif 2 dapat 6, jumlahkan dapat 1 kali negatif 2 dapat negatif 2, jumlahkan dapat 1 kali negatif 2, dan sisanya ini. Ya, ini kita sebut sebagai sisa atau disimbolkan sebagai SX. Nah, tidak lupa juga hal yang satu ini bisa kamu kerjakan dengan pembagian biasa. Ya, ini sudah pernah kita bahas dan hasilnya juga sama negatif 7. Intinya, kalau 2x pangkat 4 pada soal ini, kamu cari dulu agar dia mendapatkan 2x pangkat 4 dengan cara mengalihkannya dengan 2x pangkat 3. Setelah itu 2x pangkat 3 kali x, 2x pangkat 4, 2x pangkat 3 kali positif 2, 4x pangkat 3, lalu kamu kurangkan. Ya, lakukan proses tersebut, nanti dapatkan hasil negatif 7. Jika kurang jelas, bisa juga dilihat di video sebelumnya. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 1, jadi kita perlu perhatikan gitu seperti kita bekerja. Misalnya kita punya parang, punya arit, ya, punya cangkul, gitu ya. Semua bisa digunakan untuk memotong daun, ya kan, bekerja, gitu ya. Tapi kita pilih yang mana yang paling fleksibel, yang mana paling cocok untuk suatu kegiatan. Ya, seperti itu ya. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Itu tadi pembahasan nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Ya, nah nomor 2 ini soalnya bisa kita lihat bersama-sama. Ya, soalnya adalah tentukan sisa dari pembagian suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurangi 11x tambah 13 oleh 3x kurang 1. Nah, bedanya di sini bentuknya ini bukanlah x kurang k, tapi di sini ada 3
Jadi, cara untuk mencari pembuat nolnya, kamu buat dulu 3x kurang 1, ya kan? Nah, ini 3-nya bisa keluar, ya kan? Ya kan? Jadinya seperti ini. Pembuat nolnya adalah sepertiga. Nah, karena pembuat nolnya adalah sepertiga, untuk teorema sisa kita gunakan fx dari 1/3. Jadi x-nya diganti dengan 1/3. Oke, jadi setiap x, kita hapus dulu, kita ganti dengan sepertiga, didapatlah seperti ini. 3 sepertiga pangkat 3, sepertiga pangkat 2, sepertiga kali 11 ditambah 13. Dihitung, dapatlah 3/27, 5/9, 11/3, dan 13. Nah, pada proses ini perlu dilakukan penjumlahan. Tapi bedanya perhatikan di sini, satunya per 27, per 9, dan per 3. Nah, caranya menjumlahkan kita pilih yang gampang. Nah, gampangnya bagaimana? Ya, lihat di sini. Ini 3/27 kamu bisa sederhanakan. Jadilah 1/9. Ini 5/9, ini 11/3. Lalu kamu jumlahkan, ya kan? Samakan penyebut lagi, jumlahkan lagi, dan dapatlah 10. Jadi kemampuan dasarnya adalah menyamakan penyebut. Jadi tinggal aljabar saja, ya. Lanjut. Bagaimana dengan skema Horner? Sama ya. Seperti ini, 3 turun, kali sepertiga dapat 1, jumlahkan dapat 6, kali sepertiga dapat 2, jumlahkan dapat negatif 9, kali sepertiga dapat negatif 3, jumlahkan dapat 10, ya. Ini adalah sisa. Jadi kalau kita amati, pada proses ini ternyata skema Horner lah yang lebih efektif dibandingkan teorema sisa. Tapi tetap kita pelajari, nanti kita tunjukkan kapan teorema sisa lebih berjaya. Nah, ini ada pembagian biasa, caranya sama. Kamu untuk menghapus 3x pangkat 3, kamu pikirkan berapa sih biar kali jadinya? Kita butuhlah x kuadrat. X kuadrat kali 3x pangkat, jadinya 3x pangkat 3. X kuadrat kali min 1 dapat min x kuadrat. Kurangkan, lanjutkan lagi kurangkan, dan dapat sisanya 10. Jadi dari 3 cara, jawaban nomor 2 adalah 10, ya. Jadi benar ya. Oke, jadi itu nomor 2. Tinggal lagi 6 soal ya. Semoga diikuti pelan-pelan. Nanti kalau yang tidak ini, nanti bisa di skip saja ke soalnya yang belum bisa. Kita sekarang ke nomor 3. Oke, nah nomor 3, ini soalnya. Tentukan sisa dari pembagian suku banyak, fx sama dengan 3x pangkat 5, tambah 5x pangkat 4, dikurangi 8x pangkat 3, dikurangi 7x kuadrat, ditambahkan 3x, tambahkan 1, oleh 3x kuadrat, tambah 5x, kurang 2. Wah, ini beda lagi. Ya, yang pertama x kurang k soal nomor 1, yang nomor 2 ada perubahan yang ini beda. Nah, kita lihat dulu pembaginya. Px atau pembagi, itu dapat kita faktorkan menjadi ini. Oke, mohon maaf. Menjadi ini. 3x kurang 1 kali x tambah 2. Kita rubah ke dalam bentuk yang disyaratkan, bentuk umum. Nah, ini. X kurang sepertiga, x tambah 2. Nah, ini 3-nya kasih di luar. Ya kan? Kita memperoleh x1-nya sama dengan sepertiga, dan x2-nya adalah negatif 2. Ini pun bisa kamu tukar. Yang mana yang lebih dulu. Ya, mohon maaf ada sepeda lari ya. Santai saja. Nah, kita kerjakan dulu. Untuk yang pertama pembuat nolnya kita mungkin coba sepertiga ya kan, dan negatif 2. Dihitung ya, substitusi seperti tadi. Dapatlah hasil 15. Kalau yang sepertiga dihitung lagi seperti tadi ya kan, substitusi ke masing persamaan ini ya kan. Nah, dapatlah 1 gitu ya. Nah, setelah mendapatkan nilai sisa, kamu di sini baca sisa pembagiannya adalah tentukan sisa. Nah, karena ini ada 2 ya persamaannya, kita sekarang berpikir, wah gimana ya caranya, kan ini baru 1 sama 15 kok beda. Nah, bukan begitu. Kita harus memisalkan sisanya itu sebagai ini. Pahami dulu ini, sebagai AX tambah B. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa kok sisanya bisa kita misalkan sebagai ini? Nah, kalau yang nonton video yang kemarin masih tahu. Nah, kita lihat. Pembaginya pangkat berapa? Pangkat 2 kan? Jadi kalau pembagi pangkat 2, sisanya adalah pangkat 1. Simbolnya adalah AX tambah B.
Terus bagaimana kalau pembaginya pangkat 3? Sisanya nanti adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berhubung soalnya pangkat 2, jadi sisanya adalah pangkat 1. Jadi kita misalkan sebagai ini. Nah, di sini kita isi semuanya, jadi dapatlah negatif 2A tambah B sama dengan 15. Dari mana? Nah, karena nilai dari A dan B-nya kita ganti gitu. PX berderajat 2 kan gitu. Nah, sampai sini kita ganti sepertiga A tambah B1. Nah, dah ini ya. Nah, untuk gampang hitung, Pak kalikan 3. Lalu dikurangkan. Ini ya habis ya. Tinggal negatif 6A, ya kan. Dikurangi A dapat negatif 7A. Jadi, A-nya bernilai negatif 6. Ya. Oke. Ya, jadi di sini agak siang, jadi ada banyak lewat-lewat ya. Nah, setelah dapat A negatif 6, disubstitusi ke persamaan, salah satunya boleh, dapatlah B sama dengan 3. Sisanya berapa? Negatif 6X tambah 3. Tinggal dibawa ke bentuk ini. Jadi, untuk pembagian yang pangkatnya 2, kuncinya adalah SX-nya ini ya. Kita kasih warna dulu, yang ini ya. Nah, ini ya, yang ini yang dipegang erat. Ya, seperti itu. Itu untuk teorema sisa soal nomor 3. Nah, dengan cara Horner, ya kan, Pak selalu bahas ya. Pokoknya kita harus memiliki banyak alat, ya kan. Dengan cara Horner, kita bisa kerjakan seperti ini, ya. 3 kali sepertiga dapat 1, jumlahkan dapat 6, ya kan. Kali sepertiga dapat 2, jumlahkan lagi dapat negatif 6, kali sepertiga lagi dapat negatif 2, jumlahkan dapat negatif 9, dan seterusnya. Ya kan? Nah, lanjutkan lagi. 3 turun, ya kan? Kali negatif 2, negatif 6. Jumlahkan lagi, kali 0, ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini disebut S1, ini disebut S2, ini disebut K1, ini disebut K2. Untuk mencari sisa, inilah rumus dasarnya kalau menggunakan Horner. X kurang K kali S2, sisa 2 tambah S1. Ya, gunakan X kurang sepertiga. Kenapa? Karena K1-nya sepertiga. Dan seterusnya dapatlah negatif 6X tambah 3. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak ditukar? Negatif 2-nya duluan? Boleh. Kalau mau ditukar, prosesnya di sini dirubah, negatif 2 dihitung dulu. Di sini juga berubah, X kurang 2 harusnya. Ya, jadi menyesuaikan dengan pekerjaan kamu. Seperti itu. Itu untuk pembahasan yang nomor 3. Oke, udah 13 menit. Mari kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4, mari kita buka. Sebentar ya. Jadi untuk yang nomor 4, kita lihat dulu soalnya. Ya kan? Ya, jadi situasi ya, kita coba. Nah, untuk yang nomor 4, itu kita lihat di sini. Ya, soalnya adalah jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 dikurangi 2p tambah 3x kuadrat tambah 12x tambah 5 dibagi oleh 3x kurang 2 bersisa 9. Tentukan nilai P. Wow. Nah, kalau pertama di pikiran kalian, kamu lihat, fokuskan ke pembagi dulu. Nah, jadi kalau pembaginya 3x kurang 2, pembuat nolnya berapa? 2/3. Nah, setelah dapat 2/3, lihat, oh, sisanya 9. Jadi kamu harus menyimpulkan ini, bahwa sisa 9 itu akan sama dengan F2/3. Gitu. Itu kuncinya dulu. Nah, sisanya tinggal dilakukan proses aljabar. 2/3 ya, pangkat 4 kali 3 tambah 4, 2/3 pangkat 3. Di sini disubstitusi juga, jadi 2/3 pangkat 2 kali 2p tambah 3. 12 kali 2/3 tambah 5 sama dengan 9. Nah, dihitung di sini, ya kan? Nah, di sini mulai muncul masalah. 1/81 dibagi 27 dibagi 3. Nah, tekniknya kalau Pak, ini kita pilih yang mana yang paling mudah. Kalau kamu jadikan 81, boleh. Dijadikan per 27, boleh. Nah, Pak pilih 2/7, kenapa? Ini bisa disederhanakan, ya kan? Ada 3 dan 81. Jadi per 27, dan ini kita rubah ya, kalikan 3 keduanya jadinya per 27 juga. Nanti dijumlahkan, dapat 16 tambah 32,
dikurangi 36 dapat 12, ya kan? Nih 24P kali min negatif 24P. Nah, 1/27-nya taruh di depan biar rapi. Nah, terus ini kenapa? Ini 13, ini 13 sudah ya. Nah, tinggal negatif 4. Sisanya ini. Nah, negatif 24P sama dengan 120. Dibagi dapat P sama dengan 5. Jadi berapakah nilai P untuk nomor 4? 5 gitu, yaitu nomor 4. Nah, dengan cara Horner juga bisa. Ya, selalu bisa nih Horner ya. Nah, 3-nya turun, kali 2/3 dapat 2, jumlahkan dengan 4 dapat 6, ya kan? Kali 2/3, ya dapat 4. Jumlahkan lagi, dapat negatif 2P kurang 3 tambah 4 ini, negatif 2P tambah 1. Kalikan 2/3, negatif 2 kali 2/3, negatif 4/3, 1 kali 2/3, 2/3. Jumlahkan dengan 12. Nah, 12 ini samakan penyebut kan 36 ya. 36 kan kali 3, nah 38. Nah, kalikan lagi dengan 2/3 dapat ini. Ya kan? Negatif 4 kali 2, negatif 8. 38 kali 2, 76. Ya kan? Per 9 semua. Jumlahkan dengan 5. Oh, 5-nya kamu kalikan 9. 45, gitu kan? Nah, jumlahkan dapat 121/9. Wow, kok ribet Pak? Nggak, ini jauh lebih mudah. Ini dikatakan sebagai apa? Sisa. Kok nggak pakai X kurang K, Pak? Nggak usah, kan ini cuma 1, gitu ya. Nah, di sini ketahui SX sama dengan 9, aljabar lagi, gitu ya. Ini kamu ambil sama dengan 9, ya kan? Nah, di sini biar mudah, 1/9-nya kita keluarkan, gitu kan? Biar hilang 1/9, kedua ruas kalikan dengan 9, ya kan? Jadi ini hilang, bukan hilang, menjadi 1. 9 kali 9-nya menjadi 81. Nah, negatif 8P-nya sama dengan 81 kurangi 121. Terus 18P sama dengan negatif 40. P sama dengan dibagi 8. 5. Gitu. Jadi itu penggunaan jawaban untuk nomor 4. Oke ya. Sekarang kita beralih ke nomor 5. Ya, nomor 5 artinya 1, 2, 3, 4. Ini nomor 5. Oke, mari kita lihat nomor 5. Oke. Ya, ini nomor 5. Sambil dicocokkan ya, sambil makan-makan, sambil minum gitu ya, belajar ya. Nah, nomor 5, jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi 14x tambah 10 dan fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 tambah px kuadrat dikurangi 2x tambah 1 dibagi x kurang 3 memberikan sisa yang sama. Oh, terus ini pikirin sisa yang sama. Jadi SX sama dengan SX. Pembuat nolnya berapa? Lihat sini. Oh, 3. Jadi kita punya ini kesamaannya. Oh, sisa 1 sama dengan sisa 2. F1 sama dengan F2. Tinggallah dihitung, ya kan? 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 14 kali 3 tambah 10, dan seterusnya. Ini P-nya juga ya. Dihitung dengan aljabar, 27 tambah 9 kurang 42 tambah 10. Ini 81. Ini lihat ya, hati-hati pelan-pelan ngitungnya. Dapatlah bentuk 4 sama dengan negatif 32 tambah 9P. P-nya berapa? Nah, ini 36 bagi 9, P-nya adalah 4. Gitu ya? Mudah ya? Yang penting kamu paham. Oh, sisa sama. Fx sama dengan Fx, F1 sama dengan F2 gitu. Kalau yang Horner bagaimana? Sama ya. Kalau Horner kamu mengerjakannya 2 kali. Sisa yang pertama dicari dengan 3, ya kan? 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12, negatif 2 kali 3, negatif 6, dapat 4. Oh, ruas kiri dapat 4, simpan dulu. Kalau ruas kanan, 1 kali 3, 3, 1 kali 3, 4, ya kan? Negatif 1 kali 3, Pak ulang, kendaraan lewat, 1 turun kali 3, 1 kali 3, 3, ya kan? Negatif 1, ya kan? Kali 3, negatif 3, jumlahkan, P kurang 3. Kali 3, 3P kurang 9. 3P kurang 11. Kali 3 lagi. 9P kurang 33. Jumlahkan. 9P kurang 32. Sisa 1. Sisa 2. Jadi dibuat kesamaan. Dibagi dapatlah P-nya bernilai 4. Ya. Jadi tinggal dipilih yang mana lebih mudah. Nah, kalau soalnya tidak ada suruhan dengan teorema sisa, mungkin bisa pakai Horner. Gitu ya. Oke, sip. Nomor 5 sudah 20 menit.
Mari kita lanjut ke berikutnya, ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6, kita buka dulu. Bentar ya, nomor 6. Kita tinggal lagi 4 ya. Semoga tidak bosan. Nah, yang nomor 6, ya, bentar. Ya. Yang nomor 6, kita lihat dulu soalnya. Jika suku banyak fx, bisa dilihat, sebentar. Jika suku banyak fx seperti ini, kurang besar mungkin ya. Nah, jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 5 ditambahkan 3x pangkat 4 ditambah px pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah, garis spesial sedikit, 3q tambah 1x tambah 3 dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 2 bersisa 2x tambah 9. Tentukan nilai dari P dan Q. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu pembaginya. Kita selalu fokus ke pembagi. Kalau tadi kan pembaginya selalu derajat 1, ya kan? Atau linear polinomial. Sedangkan yang ini sudah pangkat 2, ya kan? Caranya sedikit berbeda. Kalian perhatikan bagian B. Nah, ini adalah cara yang bisa digunakan untuk menggunakan teorema sisa. Sisanya adalah menggunakan bentuk X kurang B per A kurang B kali FA, terus ditambahkan X kurang A per B kurang A kali FB. Itu ya, ini yang kamu buka. Oh, jadi kalau bentuknya pangkat 2, gunakan cara ini. Udah. Nah, kembali ke pembagi. Nah, pembaginya itu kalau difaktorkan dapat X kurang 1, X tambah 2. Yang mana A? Nah, lihat dari rumusnya. Jadi A-nya adalah 1 dan B-nya adalah negatif 2. Kok tidak 2, Pak? Perhatikan, X kurang B. Di sini X tambah 2. Jadi, biar dia sama, B-nya adalah negatif 2. Itu harus pegang juga. Nah, caranya sama. Di rumus ini kita membutuhkan FA. Kamu cari dulu FA-nya. Substitusi pelan-pelan, dapatlah ini. Terus yang FB bagaimana? Sama, substitusi terus dapatlah ini. Nah, bawa ke persamaannya ini. Nah, Pak pindahkan ke sini ya. Ini Pak dah buatkan. Nah, setelah dibuat persamaannya itu, kamu tinggal tugasnya mengganti. Sisanya diganti dengan 2x tambah 9. Oke. Terus XB XA-nya diganti. X-nya tetap X, B-nya 2, A-nya 1, B-nya 2. Diisi semua, ya kan? Nah, lalu dihitung. 1 tambah 2 itu bernilai 3, ya kan? Negatif 2 kurang negatif 1 itu bernilai min 3, ya kan? Min 3. Nah, ini ada sepertiga. Gitu kan pertama kendalanya. Nah, biar gampang kita mengerjakannya, kita jadikan dia yang sama. 1/3 dan 1 per, saya tuliskan min 3. Ya kan? Kalau dihitung ini kan. Nah, caranya kamu buat sama, kita ambil sepertiganya. Kalau sepertiga ini keluar, tetap ini. Nah, bagian ini khusus, karena sepertiganya keluar kan tinggal negatif 1. Negatif 1-nya menjadi negatif 1 kali X, negatif 1 kali 1 menjadi positif 1. Nah, di sanalah hati-hatinya. Ya, sudah. Sisanya sepertiga ini kita hilangkan dengan cara mengalihkan 3. Jadilah 3 kali 2, 6X. 3 kali 9, 27. Lalu dihitung, dapatlah bentuk seperti ini. Ya kan? Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, caranya untuk melanjutkannya adalah dengan kita melihat bentuk-bentuknya. Mungkin kita bersihkan dulu. Ya. Dengan cara melihat bentuk-bentuknya. Nah, perhatikan di sini, fokuskan ke sekarang, ya kan? Nah, kita lihat di sini ada bentuk X dengan cara mengalihkan ini ya. Nah, di sini juga ada, di sini juga ada bentuk X. Nah, kita lihat bentuk yang memuat variabel X ini bisa dihitung. Ya kan, kayak 2x tambah 3x kan 5x ya, bisa dijumlahkan. Kamu hitung, menurut kasih di sini. Nah, yang sedangkan yang tidak ada memuat variabel X, kamu juga hitung, taruh di sebelahnya. Ya kan? Nah, setelah menghitungnya dengan rapi kedua-duanya, jadi kamu memiliki dua kelompok. Satu kelompok yang memuat X, dan satu yang tidak. Sekarang dilihat dengan bentuk sisa yang diketahui di soal, 6x tambah 27. Jadi, kita mendapat kesamaan bahwa koefisien 6 ini, ya kan, sama dengan koefisien dalam kurung ini. Jadi dapat dituliskan seperti ini.
Kayak 2X sama dengan P. Berapakah P? Gitu ya. Misalnya kita punya soal yang mudah, 2X sama dengan PX. Berapakah P? Jelas 2. Seperti ini juga konsepnya. Yang ini juga sama, ya kan? Konstantanya dilihat sama dengan 27. Sisanya kamu lakukan proses, ya, proses yang seperti ini, ya. Kita ambil 1, kurangkan, dibagi 6. Dapatlah P. Kalau yang mendapatkan lagi 1 Q-nya, lakukan proses substitusi. Dapatlah Q-nya 2. Wih, panjang ya. Jadi panjang sekali ya perekamannya tadi itu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu yang nomor 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor yang ini. Oh iya, sabar ya, ditunggu dulu. Nah, kita coba dengan ini, ya. Sahabat, tek. Nah, yang tadi nomor 6 itu adalah pembahasan dengan menggunakan teorema sisa. Wih, Pak, saya tidak ngerti ya, kok panjang sekali nomor 6 itu. Ya, memang butuh ketelitian. Daripada itu, saya buatkan lagi satu nomor 6 dengan cara skema Horner gitu ya. Cara ini lebih simpel bagi saya, dan kalau saya lihat dari pengerjaan waktu lebih efisien. Mari kita lihat. Soalnya sama, tidak Pak bacakan lagi. Pembuat nolnya ada 2, negatif 2 dan 1. Mari kita kerjakan dengan skema Horner. Lihat ya. 1 turun kali negatif 2. Jumlahkan dapat 1 kali negatif 2. Jumlahkan dapat P kurang 2. Kalikan. Jumlahkan dapat negatif 2P tambah 2. Ya kan? Kalikan lagi. Jumlahkan dapat 4P tambah 3Q kurang 3. Kalikan negatif 2. Dapat seperti ini. Ya, 3 tinggal dikalikan. Terus lanjutkan lagi dengan 1. 1 kali 1, 1. Jumlahkan dapat 2. Kali 1 dapat 2. P kali 1, P, ya kan? Min 2P dan P. Jadi tinggal negatif 1P, gitu ya. Kalikan 1 lagi, dan dapatlah sisa. Terus kembali ke konsep bahwa sisa itu secara dasar adalah X kurang K1 kali S2 tambah S1. Tinggal disubstitusi semua elemen-elemennya. K1 berapa? Negatif 2. Di sini menjadi X tambah 2. Jangan sampai salah. Dihitung, dapatlah bentuk ini. Nah, bentuk yang ini, ya, yang saya kurungkan ini. Kembali ke soal ini. 3P tambah 3Q kurang 1 bernilai 2. Kenapa? Ini adalah koefisien X dan ini adalah koefisien X. Ini konstanta atau linear polinomial. Ya, sorry. Ini adalah linear polinomial keduanya. Ini konstanta atau konstan. Ini bernilai 9. Sama caranya, lakukan proses. Ya, seperti ini. Kemudian substitusi ke sini, ya kan. Dapatlah Q, yaitu bernilai 2. Dapat P, dapat Q, gitu. Jadi lebih cepat ya dengan cara Horner, tapi kita tetap belajar semua. Kita lanjut ke nomor berikutnya, 2 nomor lagi. 28 menit sudah berjalan, semoga tidak bosan. Nanti kita kasih timelapse untuk mempermudah. Ya, jadi intinya pelajaran ini Pak mengharapkan bahwa satu soal itu fleksibel. Yang mana yang termudah bagi kamu itu yang kamu pakai. Nah, sekarang kita nomor 7. Prinsip kita adalah kalau kamu tidak pintar matematika atau apa, jangan takut ya. Punya saya adalah 1. Kalau Pak ingin kamu tidak membenci matematika, kalau tidak mencintainya, tapi janganlah dia dibenci. Pak ulang, janganlah benci matematika kalau kamu tidak cinta. Ya, yang penting nikmati saja, lakukan. Gitu ya. Nah, nomor 7, ini. Untuk 7 dan 8, Pak khusus bahas dengan teorema sisa. Dengan pembuktian lain, bisa dicari sendiri nanti ya. Kita lihat nomor 7. Suku banyak fx dibagi x kuadrat tambah x kurang 2 bersisa 3x kurang 4. Dibagi x kuadrat kurang 3x tambah 2 bersisa 5x kurang 2. Itulah sisanya jika dibagi ini. Wah, ini sudah mulai advance soalnya. Wow, fungsinya yang kita tidak tahu. Nah,
Daripada itu, kita harus ingat dulu secara konsep pada paling awal bagian A, suatu fungsi itu elemen-elemennya adalah pembagi atau PX, hasil atau HX, dan sisa atau SX. Jadi daripada itu, kita rubah soal ini ke dalam komponen-komponen utama. Nah, di sini, X kuadrat tambah X kurang 2, Pak sudah faktorkan menjadi ini. HX-nya kita nggak tahu, kita kasih H1 aja. Sisanya ini. Berikutnya yang ini Pak dah faktorkan dapat X kurang 2 kali X kurang 1. Sisanya ini. Dan soalnya, sudah Pak faktorkan juga, sisanya ini. Pak, kok sisanya tahu AX tambah B? Nah, ingat lagi. Kalau dibagi pangkat 2, sisanya adalah AX tambah B. Kalau pembaginya berderajat 3 atau berpangkat 3 paling tinggi, nanti sisanya adalah AX kuadrat BX tambah C. Nah, kalau pangkat 3, dan seterusnya. Jadi menyesuaikan dengan pembagi. Nah, di sini langkah-langkah berikutnya kita lihat soalnya dia mensyaratkan X tambah 4 dan X kurang 2. Nah, X tambah 4 ada di persamaan 1. X kurang 2 ada di persamaan 2. Jadi kita perlu lakukan substitusi berturut-turut. 4-nya itu ke persamaan 1, dapatlah F negatif 4 ke persamaan 1, dan 2-nya ini ke persamaan 2, dapatlah F2. Ini. Kamu hitung F min 4 pakai persamaan sisa 1, 3 kali min 4 yang ini, ya kan? Dan 2-nya ini ke persamaan 2. Dihitung, F ini dapat 16, yang ini dapat 8. Nah, jangan digabung itu, pisahkan. Nah, yang 16 ini berkaitan dengan ini, min 4A tambah B. Kenapa? Sisanya kan dah tadi. Yang ini 2A tambah B. Dapatlah 2 buah inti. Ya, yang pertama untuk min 4A tambah B sama dengan negatif 16, 2A tambah B sama dengan 8. Dah. Lalu digabung, lakukan proses eliminasi. Dari proses eliminasi, A-nya memperoleh 4. Ya, pelan-pelan saja. Terus substitusi, dapatlah B-nya 0, dapatlah sisa 4X tambah 0, ya kan? Jadi berapa? 4X gitu. Jadi intinya tetap dikerjakan ya. Yang penting ingat pelan-pelan. Jadi nomor 7 ini harus ingat kembali ke dasar, ingat konsep awal. Oke, menit 32 kita bahas soal yang terakhir. Kalau boleh jujur, kalau yang sudah mengerjakan soal nomor 8 itu jauh lebih mudah daripada nomor 7. Oke, mari kita lihat maksud Pak lebih mudah kenapa. Oke. Nomor 8, suku banyak fx dibagi x kurang 3 sisa 17, fx dibagi x tambah 5 sisa negatif 15, tentukan sisa pembagian oleh ini. Mudahnya ini, lihat pembaginya. Pembaginya kalau difaktorkan adalah ini, x tambah 5, x kurang 3. Soalnya sudah tahu x kurang 3 di persamaan 1. X tambah 5 ada di persamaan 2. Jadi F3 persamaan 1. Jadi ya, Pak tulis dulu. Terus F negatif 5. Ya, itu di persamaan 2. Lalu tinggal dihitung. Kalau yang 3 jadinya 3A tambah B. Kalau yang negatif 5, 5A tambah B. Dihitung, dapatlah 17. 17 dari mana? Nah, kalau yang 3 persamaan 1 dong. Nah, 17 sudah ada, tinggal diisi. 15 sudah ada, tinggal diisi. Mudah kan datang hitungnya. Lalu digabung dalam 1, lakukan proses eliminasi, berhubung B-nya sudah sama, tinggal dikurangkan saja. Dapat 8A dibagi, dapatlah A-nya 4. Gitu ya. Ini angkanya 32 ini ya. Kok jelek sekali ya. 32 ini ya, 8A sama dengan 32 ya. Jadi A-nya 4. Kalau yang ini substitusi, dapatlah B-nya bernilai 5. Sisanya adalah 4X tambah 5. Oke, jadi sekian dari soal nomor 1 sampai nomor 8 dan sedikit penjelasan bahwa aturan sisa ini adalah punya dari EBSET. Ya, kita harus menghargai jasa-jasa yang menemukan ini. Jadi sekian dari Pak. Jika ada yang kurang jelas bisa WA Pak atau hubungi saja. Selamat belajar, tetap di rumah, ya kan?
kita belajar dari rumah, sembahyang dari rumah, bekerja work from home juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga tetap belajar. Terima kasih.